Karena kita satu kepala itu Hima Arti atau himpunan mahasiswa arsitektur Unpad Tadulako. Studio sendiri roh dari arsitektur itu. Oke. Dan ilmunya dibagi sama-sama di studio gitu. Perkenalkan studio, apa itu STN 134? STN 134 itu singkatan dari Studio Tanpa Nama. 134 itu alamat nomor rumah. Nomor rumah yang dijadikan sekretariat atau home base lah untuk studio STN itu. Oke, kemudian kita perkenalkan diri masing-masing dari teman-teman STN. Nama saya Iwan. Saya Andri. Saya Dayat. Dia aku Hendra. Aing Valen. Saya Agi. Saya Angker. Wahyu. Ombo. Oh iya, jadi sebenarnya kita di sini masih kurang sih. Masih ada Tri, Nanang, Agus Yudi, Iya. Citra. Ian, Citra. Ceritain dong sejarah gimana sampai terbentuknya STN 134. Oke, STN 134 awal mula terbentuk itu dari perkumpulan beberapa studio. Awal mulanya kita itu ada sekitar 4 studio. Itu dibentuk waktu PMJ atau penerimaan mahasiswa jurusan di arsitektur Unpad. Jadi dulu kita awal masuk kuliah pembagian studio 2011. Andri, Ombo dan Valen itu studio interior. Terus Wahyu dan Rakib itu studio Astro. Angker studio landscape. Iwan, Dayat dan Rambo itu Atmos. Kemudian di tahun 2012-an kita sudah mulai pisah dari studio lamanya kita, Atmos interior, landscape dan apa lagi tadi? Astro. Terus 2012 berjalan kita studionya di Basuki Rahmat di rumahnya Mitra. Di situ sebenarnya base-nya studio landscape. Lepas dari studio di rumahnya Mitra kita ke Astro. Makanya lalu ada istilahnya kita itu Astro Boy karena kita laki-laki semua, cowok semua. Berjalan 2013 kita sudah mulai pegang banyak kegiatan dengan ini juga. Kegiatan plus mata kuliah sih KKL dan OPH. Di situ kita bukan rajin di rumah Mitra juga sih, kita punya ada base-nya namanya base-nya angkatan itu di panti asuhan. Di panti asuhan kebetulan di situ ada teman kita yang tinggal karena tempatnya luas jadi buat tempat rapat. Selesai dari situ sambil kegiatan berjalan kita sempat ngekos di Jalan Kelak karena beberapa something di Jalan Anoa. Akhirnya kita memutuskan ayo kita kayaknya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Akhirnya kita patungan cari kos-kosan baru di Jalan Merpati. Dan ternyata kita tidak mampu juga. Tidak bisa. Tidak bisa. Masih Sebulan berjalan berjalan lah kita berkomitmen mahasiswa itu. Sebulan berjalan, tapi sudah isinya itu tempat sudah kita ini sih. Sudah kita ini. Pas buat event futsal karena 2 kali futsalnya kebetulan, akhirnya Wahyu tawarkan rumahnya. Yang ini cikal bakalnya si STN ini. Awalnya dulu belum di studio yang besar. Itu bekas wartel kalau nggak salah. Iya. Oh, kalau nggak salah. Skills punya tempat di kita akuisisi jadi STN. Oh belum STN dulu namanya? Belum. Masih circle itu, Tabo Circle. Karena kita bingung, jadi kita sebutnya circle karena kayak speechless kalau mau bilang circle. Akhirnya pas susah. ini kita putuskan pas buat event base-nya pokoknya sekretariat. Muncul nama itu di sekretariat futsal itu sudah. Di sekretariat futsal. Studio Tanpa Nama Studio di Tanpa pamflet Nama. pertamanya itu yang miring-miring begini tuh kan. Mungkin ada tuh di arsip itu. Ya. Nah, itu sudah pertama kali muncul Studio Tanpa Nama. Dan setelah hampir 1 tahunan kita bukan bubar sih. 2019 itu. Nah, karena ini juga kan ada bencana. Ada bencana lalu. Bencana Palu gempa. Kita terpisah, vakum. Setelah itu ada inisiasi kembali dari Rambo. Bagaimana kalau kita buat studio baru? Namanya masih STN tetap, masih Studio Tanpa Nama. Cuman bedanya awalnya dari kita sendiri. Akhirnya banyak dari tiap-tiap angkatan yang kayak kita sudah cerita di video part 1 kemarin. Part 1 deh. Jadi kita akhirnya menamakan diri sebagai yayasan terdiri dari beberapa angkatan di dalam, ramai.
Kayak panti asuhan. Cikal bakalnya tetap dari STN itu. Ya, cuman cikal bakalnya tetap dari STN, si STN ini. 2 tahunan di Undata, akhirnya akhir tahun kemarin kita pindah ke Malaya. 6 bulan sudah. Nah, sekarang sudah berjalan 6 bulan, 7 bulan. Apa pendapat kalian tentang kegiatan berstudio arsitektur? Arsitektur sendiri kan di jurusan arsitektur Universitas Tadulako sudah lama. Jadi studionya sendiri itu terbentuknya mungkin kita ini sudah dapat yang di kaum milenial di 2000-an ini. Sudah dari awal memang ada yang namanya studio-studio. Jadi fungsi dari studio sendiri tempat berkumpulnya mahasiswa arsitektur untuk mengerjakan tugas atau diskusi-diskusi tentang arsitektur sendiri. Mungkin bisa ditambahkan lagi dan teman-teman. Ya, saya tambahkan lagi. Jadi skemanya studio itu sebenarnya buat kita yang kita rasakan di selama ini buat studio itu, karena yang kita rasa di kampus itu ternyata masih kurang. Karena yang dikerjakan di kampus masih kurang, akhirnya kita berstudio di luar biar masih ada kegiatan selain di dalam kampus, karena batas jam kampus kan sampai sore. Selesai dari situ, kelar dari kampus bisa langsung pulang ke studio. Jadi teman-teman yang mungkin malam ini pengen kerja tugas sama-sama bisa sama-sama kerja di studio. Studio arsitektur itu tempat berkumpul supaya lebih intens lagi gitu, membahas tugas atau saling kenal satu sama lain kan. Arsitek kan bukan cuma satu daerah gitu kan, jadi banyak daerah ini satu kumpul di situ jadi keluarga baru gitu, rumah kedua lah atau ketiga lah. Apa studio dibilang perpanjangan tangan dari himpunan, karena kita ini sebenarnya berasal semua dari himpunan. Jadi studio ini perpanjangan tangan dari himpunan ke luar dari kampus gitu. Jadi studio-studio yang ada di arsitektur itu fleksibel, istilahnya fleksibel dalam hal ini siapapun bisa datang, tidak terbatas ke angkatan sekian. Jadi sisi belajarnya dapat, sisi ilmiahnya juga dapat, sisi sosialisasinya juga dapat, atau organisasinya. Nongkrongnya dapat. Nongkrongnya juga dapat, mepannya dapat, stresnya juga dapat. Selama berstudio di STN, karya-karya atau proyek apa saja yang sudah pernah dikerjakan oleh teman-teman? Ada beberapa proyek sosial sama proyek arsitektur. Nah, untuk proyek arsitektur yang pernah kita atau student STN pernah kerjakan itu kami mengerjakan proyek maket tugas akhir. Judul tugas akhirnya apa ya? Laboratorium forensik kalau tidak salah itu. Dikerjakan di studio. Terus untuk proyek sosial Studio Street ya, yang digarap bersama-sama sama mural itu mungkin yang saya ingat. Mungkin tahunnya kita pokoknya Liga Futsal 2 kali diadakan. Iya, 2 kali. 2 kali diadakan di zamannya kita jadi. Di luar dari arsitektur yang kita ajak kerjasama gitu untuk kolaborasi di street market ini. Dan tadi ada item-item kegiatan ini kan bukan cuma arsitektur tuh, ada visual mappingnya, terus ada muralnya juga itu yang buat tembokers, lalu terus akustik naik. Naik. Nah itu lalu di pengaraman dia. Terus apalagi tadi kegiatannya? Kita pernah ini. Yang mural. Jadi kita pernah jadi inisiator di dalam proker KKN itu ada muralnya, karena menurut kita bagi selebaran buat warga-warga itu ternyata kalau temanya soal isu lingkungan takutnya cuma jadi nyampah nanti. Akhirnya kita menyuarakan sosialisasi tentang lingkungan lewat muralnya kita di perumahan di sekitaran Pantai Talise. Oh, kita kalau balik ke kita pernah ini jadi IO di hotel itu. Teman-teman STN dipanggil sama IO ini untuk ngerjakan proyek eventnya Wana Visi, NGO Wana Visi. Selain proyek-proyek yang sudah dibilang sama teman-teman tadi, ada juga ya mungkin ada beberapa proyek individu ataupun proyek tim yang mungkin tidak semua juga sudah diingat atau sudah tidak ada pengasipan juga. Pokoknya banyak pekerjaan proyek-proyek itu kami kerjakan di studio, brainstormingnya di studio, ngumpul bareng, bicarakan ide di studio semua. Itu aja sih. Terus sebenarnya ada yang event paling besar kalau hitungannya dia se-Indonesia
TKI Mai sih. Oh, kita punya Iya. main. Skala Indonesia. Nah, berarti juga STN jadi Panitia transit. berkolaborasi dengan DPR 10 untuk jadi panitia transit 2014. di, 2014 itu TKI Mai teman-teman Gorontalo. dari Sumatera Utara, Jakarta, terus Surabaya. Jawa Tengah, Iya. Jawa Timur itu singgah. Lampung juga ada singgah di Palu Iya. untuk ke Gorontalo. Jadi teman-teman STN ini lah yang maksudnya mewadahi dalam tanda kutip kan Salah satunya. semua apa-apa yang menjadi kebutuhan peserta untuk keberangkatan dari sini ke Gorontalo lalu. Terus di happy endingnya kita di tahun terakhir kuliahnya kita jadi panitia langsung. Kebetulan kita yang tuan rumah TKI Mai di Palu. Kita masih ikut terlibat di event ini. Mahasiswa Arsitektur Indonesia. Selama berstudio, apa pengalaman yang paling diingat oleh kalian? Dimulai dari siapa? Oke, silakan. Sepertinya banyak. Saya kebanyakan tidur di studio. Anaknya tidur. Anak juga suka tidur. Lama dulu ke studio waktu berkegiatan OPH gitu. Saya jalankan ini Bang. Oh iya. Pengalaman semester 1, 2, 3 IP 0, semua. Tidak mungkin ada 3. Pasti 0, semua. Satu grup STN gitu. Setan semua. Mereka anaknya rajin kan. MPC di luar. Pengalaman yang paling seru apa ya kalau semua sudah baku janji untuk kasih error. Tidak untuk ditiru, tidak untuk ditiru. Tidak untuk ditiru. Don't try this Kan at home. canda guys. Lumayan banyak liburan sih maksudnya. Enak seru-serunya itu suatu studio itu gitu kayak Pantai Kucing dulu kan masih hitsnya itu. Pantai Kucing. Tapi kalau kulturnya kita di studio yang paling mungkin apa ya, kalau teman-teman lain masih ingat donat panggangnya tuh. Aduh. Oh iya, kelas-kelas video. Waduh. Tapi lumayan buat panjang perut kalau siang. Ada juga zaman studio yang masih Itu Bas Lamat kan. Iya, Selamat. kandang kambing. Kulkas. ya kita tidur sampai harus Rambo featuring vertical libet. Kulkas jujur. Kayaknya cuma kita studio yang pakai AC. Ah, iya. Yang lain tidak. Tapi kan di Cuma kita Cabut. dan itu cuma itu studio yang pintu geser. Ya. Banyak kelebihan-kelebihannya STN. Ada lah. Enaknya dulu itu kalau di studio, misalkan satu lagi doyan ngulik apa, semuanya ngikut. Atau misalkan satu lagi suka musik Iya. apa, semuanya ngikut. Satu orang wota, semuanya jadi wota. Karena memang dari dulu satu frekuensi semua Iya. kita. Brengsek. Isi laptopnya anak STN itu hanya ada 3. Wota-wotaan, One Piece sama itu. Video ceramah. Jadi ceramah, arsitektur kota, Materi kuliah kelas C. Iya. Untuk Rambo. arsitektur kota dia. Materi salihara, kesenian. Kenapa disalihara itu dengan apa yang sebiasa satu? STN pun kita di dalam satu site itu 3 kali ganti tempat loh. Awalnya di kamar lantai 2 di Wahyu, kedua di bawah di garasi, ketiga di warung depan. kasihan. Sampai kita selesai sudah di finish di warung depan. Iya, kita makasih banget loh sama tua. Selama 8 tahun tidak pernah bayar listrik, Bayar wifi. bayar wifi. Baru cuma 20.000 per bulan. Akhirnya kita terbiasa sampai sekarang. Makasih tua. Oh iya. Kalau dari saya sendiri, Cerita-cerita ceritanya apa? Kan kita ini kan di studio ini kan sering mengajar adik-adik Iya. Betul. untuk menjerumuskan untuk ke nilai A. Kebanyakan begitu sih kalau saya. Ada beberapa adik-adik yang saya ajarkan di studio perancangan yang hasilnya mungkin ya, bagus lah. Begitu. Pengalaman di studio itu banyak sebenarnya, bukan cuma di studio sih, dari kampus, studio, dimanapun itu kita tetap sama-sama. Itu yang kerennya studio. Ah iya, itu Jadi dimanapun itu, pokoknya mau Sama-sama kegiatannya terus, orang kek, mau kegiatannya siapa kek, kita tetap sama-sama janjian. Naik kampus sama-sama, parkirnya di mana sama-sama, kumpulnya di mana sama-sama, pulangnya sama-sama, Hilang malamnya sama-sama, entah itu di studio di mana, tetap mabuknya sama-sama. Sepetengnya sama-sama, muntah dan lain-lain kan, tidur sepeteng sama-sama, tidur di samping parkir sama-sama. Jadi apa ya, kesan keluarganya itu dapat. Dia dimanapun itu, kapanpun itu, tetapi sama-sama terus. di studio jebol lah.
Ya tidur kan, tidur di samping. Ada tidur di tenda. Kalau di garasi. tenda, Padahal kita punya studio tapi dia bangun tenda loh di garasi. Kita menghindari kasur memang lalu. Tidak boleh ada kasur supaya tidak bisa tidur. Itu pakai di kampus. Katanya anti-kapitalis. Produktif terus tuh. Katanya dulu. Bangun rumah atau ingin desain interior dan furniture serta pembuatannya. The Project Indonesia solusinya. Jasa desain serta pembuatan eksterior dan interior terpercaya di Kota Palu. The Project Indonesia berpengalaman bekerja di bidang pembangunan rumah, perbaikan dan pembuatan kitchen set, interior kamar, dan lainnya. Material yang dipakai merupakan material terbaik dan sesuai dengan keinginan Anda. Hasil kerja yang rapi dengan pekerja yang terlatih di bidangnya. The Project Indonesia memberikan hasil terbaik untuk mewujudkan impian Anda. Soal biaya, jangan khawatir. Langsung saja konsultasi ke The Project Indonesia. Jalan Padat Karya, Blok 4, Kelurahan Palu Barat. Nomor telepon 0822 5781 0624 dan di akun Instagram @d.projectindonesia. Buah lontar, buah delima. Orang pintar pilih The Project Indonesia. Ombo si bongkar muat juga di studio. Iya. Bongkar muat. Wih. Sempat lalu digerebek polisi, kenapa? Sempat lalu digerebek polisi. Sama dengan polisi. Oh, tidak rekam. Oh kau waktu pikul. Disensor nanti. Dia duluan. Tambuan. Mantap NTT. Sama ini apa? Screensavernya Angker. Dia kesini laptop. Angker baca cewek terus itu. Dia malam tembak cewek. Kamu yang berketik. Oh jadi akhir ini dia dari studio Macan, nanti terakhir pas sudah lulus semua baru dia ke STM. Oh tidak. 2000 Sering dia waktu rapat kerja. 2000 tidak 2015 di STN saya lama. Oke. Iya. Nanti 2016 pindah hijrah. Nah itu ya kamu apa si Bungsu Mepo dan Udin. Iya. Mepo Udin. Kalau yang warna pink baru Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mana Mickey Mouse-nya? Mickey Mouse yang awalnya begini. Jadi kalau Mepo itu pas 2016 mahasiswa baru. Iya. Aneh juga sih. Maksudnya yang biasanya harusnya anak-anak nakal cowok-cowok yang datang ke STN buat menginap. Ini justru cewek loh yang datang. Dulu pam ya. Kan dulu kan ada pam-pam siapa kan lama belajar WPAP sama Wahyu sampai dapat juara. Iya, masuk juara dia. Juara dia. Memang gurunya. Hei. Ada yang pakai AutoCAD. Ada yang WPAP-nya pakai AutoCAD. Nah, semua dites kan buat ini. Oh tidak layout Eksperimen. Tidak layout AutoCAD. Si balik. Agak susah. Tapi kembali ke Mepo, dia berapa tahun dia STN? 2 tahun. 2. 2 16. tahunan. Iya. Dia cerita kalau nanti kalau bisa undang Mepo, tanya dia ceritanya di STN. Nanti dia rekam. Ini nama saya Melisa Purogoi, jurusan Arsitektur angkatan 2016. Semester 1 itu sudah gabung sama STN. Jadi saya itu di STN kalau tidak salah itu sekitar 2 semester, 2 atau 3 semester. Jadi selama di STN itu banyak cerita-cerita lucu, cerita-cerita sedih juga, cerita-cerita yang gokil. Kalau yang lucu itu kayak misalnya saya kan lagi kerja tugas SKB kan. Terus saya bodohnya tanya sama Kak Hendra yang jelas-jelas kayak habis minum. Jadi pas kan saya tanya sama Kak Hendra ini cara hitung pondasi bagaimana? Soalnya saya lupa. Sudah diajarkan Kak Hendra, ini begini. Terus saya ingat, tapi kayaknya bukan begini cara hitungnya. Tapi kata Kak Hendra, iya begini. Sudah, ya sudah saya ikut. Besok paginya pas kan sudah sadar dan lain-lain, saya tanya lagi sama Kak Hendra ini begini betul. Terus Kak Hendra tanya, ini kau kenapa kerja hitung pondasi begini? Terus saya bilang, Kak Hendra yang ngajar. Terus Kak Hendra, tidak, Kak Hendra yang semalam bilang begini, makanya saya
saya bingung kenapa cara ngitung pondasi begini. Terus kita langsung kayak astaga, goblok sekali tanya sama orang lagi mabuk. Terus tugas SKB yang besok paginya mau dikumpul, yang kayak kan di STN itu kan ada tangga kan, terus ceritanya mau sholat di lantai 2. Nah selesai sholat di lantai 2, saya turun lewat tangga, jatuh. Terus jatuhnya berat, bukan yang kayak jatuh di tangga langsung meleset gini kan, itu dari tangga langsung ping. Terus itu saya ingat ada Kak Ombo, kayaknya Kak Ombo, Kak Hendra, ada Pai, ada Kak Wahyu. Terus itu langsung kayak ketawa, kayak selama ada STN ini baru kali ini tangga jatuh sama orangnya jatuh. Intinya orang-orang itu lucu-lucu, yang pasti satu lucu-lucu. Kayak tiap malam itu orang kalau kesana itu pasti ketawa. Makanya saya itu dulu kayaknya dulu itu pas pertama di STN itu hampir tiap hari, kayaknya setiap hari ke STN. Itu sebenarnya kan kalau ke STN itu paling harusnya kalau ke sana itu kalau ada kerja tugas kan, biar maksudnya dibantu sama senior. Cuman saking serunya dan maksudnya lucu ada seniornya, padahal sebenarnya anak STN itu kan 2011, saya 2016, itu bedanya 5 tahun kan. Tapi pembawaannya itu seru sama mereka, dan tidak terasa kayak senioritasnya itu terasa tidak, malah mereka kayak kalau misalnya saya ngomongku itu kayak agak kurang ajar kan, cuma dorong kayak kan nggak boleh begitu. Maksudnya mereka ndak senioritas sekali. Terus kayak maksudnya mereka ajar kayak Mepo jangan ini kayak teman-temanmu ajak, jangan kayak terlalu introvert. Jangan terlalu introvert, ajak teman-temanmu, karena kau di STN jadi kau yang harus ajak juga teman-temanmu kan, biar lebih dekat. Pokoknya itu kalau di sana itu pokoknya yang saya ingat itu kita kumpul uang, biasa itu beli minuman coklatos, terus bagi-bagi minum ini. Terus kalau tidak Kak Hendra kalau ada uangnya, dia kata mau minum apa? Coklatos, kasih lagi 10.000, beli coklatos terus kita minum sama-sama. Terima kasih atas undangannya yang telah undang saya ke join ke STN walaupun hanya 2-3 semester karena sayanya tiba-tiba hilang. Pokoknya saya terima kasih sudah ajak saya, sampai akhirnya saya itu bisa merasa lebih tidak introvert sama orang lain. Karena STN sendiri saya juga jadi kayak banyak senior yang kenal, saya bisa kenal senior juga yang maksudnya angkatannya itu yang lebih lama kan. Pokoknya STN is the best. Oh, Anas sih yang lamarin kita juga. Anas. Bibi Angga datang-datang. Manfaatkan kita buat nge-print. So, apa pesan teman-teman STN untuk para mahasiswa arsitektur yang sekarang lagi berstudi arsitektur di luar sana? Pesan untuk teman-teman yang sedang berstudio sekarang, jangan terlalu lama bakung di studio begitu ya. Seringlah keluar-keluar karena banyak studio-studio yang lain. Jadi maksudnya keluar itu kau bisa dapat ilmu-ilmu yang lain begitu, entah dari segi arsitektur dan yang lain-lain begitu. Jangan terlalu banyak bakung. Maksudnya jangan terlalu banyak bakurung gitu supaya kau lihat juga ternyata besar juga kita ini begitu kan. Besar kan. Jangan cuma datang ke studio, kerja tugas, pulang kampus. Terlibat proyek-proyek ini juga proyek-proyek sosial, maksudnya seperti yang dibilang Iwan tadi. Jangan cuma jangan cuma di studio rumah kampus, maksudnya bisa teman-teman bisa keluar juga, entah berkunjung ke studio lain atau ke komunitas-komunitas lain di luar arsitektur, safari gitulah, kunjungan-kunjungan ke komunitas-komunitas lain yang non arsitektur. Kalau mungkin untuk teman-teman yang lagi berstudio ya, betul juga betul semua sih yang dibilang teman-teman saya tadi. Kalian harus ya keluar dulu dari lingkaran kalian, mungkin cari ilmu di tempat lain dan mungkin terapkan di studio sendiri, dan ilmunya dibagi sama-sama di studio gitu. Sampai negeri Cina. Sebagaimanapun bentuk studiomu dan orang-orang yang di dalam, boleh vakum asal jangan bubar sih. Kita syukur sih dari awal-awal, walaupun berapa tahun kuliah berjalan,
kita sampai sekarang masih teman-teman satu studio sama-sama buat studio baru lagi sekarang. Rajin-rajin cari referensi di luar, ikuti kegiatan terus, dan jangan bubar lah intinya. Rampung tuh. Tidak apa berkegiatan di luar, tapi punya tempat acara itu. Kembali ke studio memang gaya teh. Jadi pesan untuk teman-teman yang berstudio, tetap jaga semangatnya berstudio, karena studio sendiri roh dari arsitektur itu. Kalau dari saya untuk teman-teman, jangan terlena dengan pekerjaan yang di luar. Tetap fokus dengan intinya, kita harus selesai begitu. Betul. Cukuplah di kita. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam super. Pesan untuk teman-teman yang lain untuk sementara ini berstudio, boleh kalian membawa ego gitu, cuma egonya yang wajar lah gitu. Dalam sisi arsitektur kita bisa gitu berkompetisi, cuma dalam hal lain ya dikesampingkan semua ego itu, karena kita satu kepala, itu Himarti atau himpunan mahasiswa arsitektur Unpad Tadulakung. Jadi kita tetap gitu satu payung, tidak bisa kita bedakan saya studio ini, dan jangan dilarang juga misalnya siapa yang mau berkunjung ke situ, harus diwadahi semua. Itu pesan buat teman-teman yang sekarang merintis studio gitu. Dikasih bagus studionya, bukan dikasih bagus dalam hal fisik juga, misalnya dikasih bagus, dikasih mantap lagi SDM-nya, teman-teman mahasiswanya itu latih semua lah, dalam sisi arsitektur atau dalam sisi hobinya pun bisa gitu. Jangan dibatasi, karena studio itu fungsinya kita untuk berkembang. Ya mungkin itu saja, karena mungkin kami STN sudah tidak tahu mau bicara apa. Dan terima kasih kepada Cukil. Kami STN pamit. Thank you. Sampai jumpa guys, Besti, Bestot. Oke. Tergerak